kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Betapa Kau telah persatukan kami satu dengan yang lain sekalipun kami melalui Zoom, tetapi kasih Tuhan yang akan memberkati segenap kehidupan ini. Biarlah Kau beracara bagi kami, jika pujian dan penyembahan kami sudah naikkan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang berkarya bagi kami, sehingga kami semua diberkati oleh firman pada saat malam hari. Berfirman bagi kami, yang berbicara maupun yang mendengar. Berkati kami pemahaman, sehingga kami semua boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas firman yang diperdengarkan pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita berjumpa kembali. Seberapa kita yang ada, betapa Tuhan telah mempersatukan kita untuk kita ada bersekutu bersama dengan Tuhan. 2-3 orang bersatu atas nama Tuhan, maka Dia hadir di tengah-tengah kita, sekalipun kita melalui Zoom pada saat malam hari. Mari kekasih Tuhan, saya kemarin saya berikan tema yaitu dalam Yakobus 4 ayat 12 ya, bahwa mengatakan bahwa hanya satu-satunya pembuat hukum dan hakim, yaitu Jesus Christ, atau Tuhan Yesus adalah satu-satunya pembuat hukum dan hakim. Ya, kita semakin menjadi lebih untuk kita juga boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan, supaya di akhir zaman ini, apalagi banyak melalui Zoom, dan hari ini juga banyak sekali Zoom, di mana-mana Zoom dilakukan, dan banyak sekali sekarang ini ada persekutuan melalui Zoom, tetapi sekalipun banyak sekali pengajaran, mari sama-sama semakin kita berhikmat, memilah ya, memilah-milah dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya setiap firman itu benar-benar yang murni yang dari Tuhan yang kita lakukan. Sebab akhir zaman akan ada pengajar-pengajar palsu, akan ada nabi-nabi palsu, tetapi kalau kita orang yang senantiasa intim dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, maka Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik, Dia akan memberitahukannya bagi kita, ini asli atau tidak. Maka dari itu mari kita sama-sama pahami setiap firman yang kita pelajari, setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita baca, supaya kuasa Roh Allah saja yang berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin mengerti dan boleh semakin memahami. Jikalau Tuhan satu-satunya yang menjadi pembuat hukum dan hakim, mari kita belajar di dalamnya. Sebab kalau kita berjalan atau kita melihat kehidupan orang lain itu sangat lebih mudah, ya. Sehingga kita terkadang tidak memahami dengan apa yang kita lihat dan kita dengar, dan akhirnya kita menjadi pemutus untuk kita menjadi hukumnya dan hakimnya. Dengan apa kita menjadi hukum dan hakimnya? Karena dengan tidak sadar terkadang kita hanya melihat kesalahannya, lalu kita pakai ukuran manusia kita untuk kita, orang ini ada di dalam hukum atau tidak. Lalu akhirnya kita hakimi orang itu menurut juga ukuran manusia kita, sehingga banyak sekali kita akhirnya mengambil haknya Tuhan, sehingga kita bisa dibilang mencuri kemuliaan nama Tuhan. Maka kalau hari ini diizinkan kita belajar di sini, mari sama-sama kita boleh semakin menjadi memahami bahwa sebenarnya kita semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mau pengerja-pengerja atau siapapun kita yang ada di dalam Tuhan, kita sama-sama berjuang di dalam Tuhan. Ya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kita sama-sama menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti dan paham kita menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, maka kita tidak akan memberikan hukum itu kepada orang yang kita lihat atau anggota tubuh kita yang lain. Tetapi hukum itu hanya satu, yaitu hukumnya Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dan hukumnya Tuhan atas kehidupan kita, kalau kita baca di dalam Matius 22, bahkan di Injil sinopsis itu ada, dari Matius, Markus, Lukas, hukum yang terutama itu ada. Kalau hukumnya Tuhan, yang dibuat Tuhan adalah hukumnya ada satu, kasih. Nah, hukum yang kasih ini, hukum yang terutama ini, itu yang membuat saya terpanggil sehingga saya datang kepada Tuhan.
Sebab saya terpanggil, kemarin sudah saya katakan dan saya saksikan, saya terpanggil untuk mengenal Tuhan ada dari buah seorang anak Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, sehingga limpah kasih-Nya, sehingga saya bisa merasakan, bisa melihat, ya bisa menikmati, sehingga tertarik. Saya rindu untuk mengenal siapakah itu Tuhan. Nah, Tuhan telah panggil kita dari gelap kegelapan yang harusnya membinasakan kehidupan kita, dan kita ditaruh di dalam terangnya yang ajaib. Justru pasti kalau kita di dalam terang, semua kesalahan-kesalahan akan terlihat. Ya, semua kesalahannya akan terlihat. Tetapi dengan melihat kesalahan orang lain, kesalahan yang lain, kesalahan saudara kita, mari sama-sama kita menjadi semakin paham bahwa kita tidak boleh menghakiminya. Kita tidak boleh menghukum menurut, kita tidak boleh memikirkan melalui pikiran kita sendiri sehingga kita membuat hukum sendiri. Kenapa saya katakan kita bisa membuat hukum sendiri? Karena terkadang kita hanya bisa melihat yang luarnya saja. Ya, kalau dari luar kita bisa melihat orang lain salah itu sangat amat cepat kita bisa melihat. Tapi apakah kita tahu akan dasar hati orang lain itu? Dan kalau kita bisa melihat bahwa di Roma 3 mengatakan tak seorang pun benar di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Berarti sama-sama kita berjuang untuk kita tetap supaya kita ada dalam hukum. Ya kalau kita bisa melakukan kesalahan, maka saat kita melihat kesalahan orang lain, maka kita tidak boleh membuat hukum itu kita pakai dengan logikanya kita, lalu kita membuat, oh orang itu tidak di dalam hukum. Jika kita sudah mengatakan, oh orang itu di luar hukum, menurut manusianya kita, maka sungguh kita sudah menghakimi orang itu. Kita sudah menjadi hakim juga. Dan itu tidak diizinkan Tuhan, sebab Tuhan, hukumnya Tuhan, yang terutama dan yang pertama adalah apa? Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bukti kita untuk mengasihi Tuhan adalah sungguh itu kita harus membuktikannya bahwa kita sungguh ada dalam Tuhan. Karena jikalau hukum kasih itu yang dari Tuhan, maka kasih yang kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa itu kita harus benar-benar mewujudkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bukan saling menuntut satu dengan yang lain untuk ada di dalam hukumnya Tuhan, tetapi justru hukum itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Sebab jika tidak, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sungguh. Kalau di dalam Yakobus 4 ayat 11-nya mengatakan janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jangan pernah kita mencela hukum yang dari Tuhan. Ya, ini firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita, dan terkadang kita tidak sadar kita melakukannya. Ya. Kasih yang kepada Tuhan menjadi bukti dan wujud diri kita sesungguhnya kita ada dalam kebenaran Tuhan. Siapa yang merasa benar hari ini? Kalau di Roma 3 mengatakan tidak seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun didapati benar. Kebenaran itu diberikan karunia Tuhan. Berarti kita sama-sama diberi karunia. Nah, karunia Tuhan tuh berbeda-beda. Ada kalanya langsung secepat kilat Tuhan nyatakan, ada kalanya terserah Tuhan mau memberinya. Tetapi apakah kita bisa menuntut langsung harus seketika Tuhan? Supaya orang itu sedemikian menurut apa yang kita inginkan. Oh, tidak bisa. Kalau begitu berarti kita memiliki menjadikan hukum itu dari diri kita. Ya. Saatnya kita melihat kesalahan orang lain, kesalahan saudara kita harus ukur dari diri kita sendiri. Ya, mungkin orang yang bersalah itu kita lihat hari ini sangat bersalah. Tetapi kita tidak tahu untuk besok pagi. Ya. Mungkin malamnya dia langsung bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi pola pikir kita sudah apa? Menghukum dia dengan hukum yang kita buat dan kita langsung menghakiminya bahwa orang itu bersalah. Akhirnya, kalaupun sama-sama dipanggil Tuhan, esok harinya, mungkin yang bersalah itu yang masuk ke surga, lalu kita masih ada di dalam kesalahan. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa?
Kalau kita membuat itu berarti kita mencuri. Kalau pencuri itu siapa? Gitu. Pencuri kemuliaan Tuhan itu siapa? Bapaknya pencuri, bapaknya pembohong itu bukan Tuhan Yesus, ya. Tetapi setan. Dan mari kita sama-sama pahami dalam hal itu, sebab 10 hukum yang diberikan itu tidak ada satu iota pun yang titik iota pun yang ditiadakan Tuhan. Persepsi manusia kita untuk mencerna firman satu dengan yang lain, mungkin kita hamba-hamba Tuhan hari ini kita berkumpul ya, bisa berbeda. Tetapi dengan perbedaan itu, mari kita sama-sama saling benar-benar berjuang untuk ada di dalam kebenaran. Sehingga kita tidak bisa sampai berargumentasi, sampai menimbulkan pemberontakan, menimbulkan kebencian satu dengan yang lain. Jika demikian, maka kita tidak ada dalam kebenaran. Sekalipun yang kita beritakan adalah katanya firman Tuhan. Sebab dari semua kehidupan kita dilihat dari setiap buah kita. Ya. Setiap buah kehidupan kita. Jadi, kalaupun kita diizinkan melihat kesalahan orang lain, sesungguhnya kita diberikan untuk kita melayani orang itu. Ya, jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, maka mari sama-sama juga kita berikan kesempatan kepada orang yang kita lihat bersalah. Sehingga kita benar-benar memahami bahwa kita sama-sama sungguh berjuang. Dan perjuangan kita itu, mari kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Injil yang hidup adalah kehidupan kita. Firman yang hidup adalah kehidupan real kita. Jadi walaupun kita pintar firman, tapi realita kehidupan kita tidak seperti firman Tuhan itu sendiri yang kita tahu, maka kita disebut pendusta. Nah, jangan sampai itu terjadi bagi kita ya, kelompok yang di saat malam hari ini yang ada, sekalipun kelompok yang kecil, yuk menjadikan diri kita menjadi semakin militan di hadapan Tuhan. Semakin memahami kebenaran, semakin mau belajar melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, sehingga kita dimanapun kita berada, sungguh kita menjadi saksi yang hidup di hadapan banyak orang. Karena itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau hukum yang utama dan pertama adalah untuk pertama mengasihi Tuhan, baru mengasihi sesama. Maka kalau mengasihi Tuhan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kasihlah sesama manusia, seperti dikatakan bahwa seorang Samaria yang tergerak hatinya itu, seorang imam melihat penderitaan orang lain, dia melihat lalu berjalan lewat. Lewi sekalipun, dia melihat lalu tetap lewat berjalan, tetapi ada seorang Samaria yang tergerak hatinya sampai menolong, bahkan sampai membayar semua penginapan, dan dia menyelesaikan masalah seorang yang teraniaya itu. Lalu Tuhan berbicara apa? Itu semua kita tahu, ya. Itu semua kita tahu. Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun yang mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab kasih itu sendiri, jikalau kita telah merasakannya, maka kita lebih mudah, karena kita sudah pernah merasakannya, kita lebih mudah untuk melaksanakannya kepada orang lain. Maka kalau kita semakin hari semakin merasakan kasih sayangnya Tuhan, kita akan lebih cepat bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Nah, siapa yang nggak pernah merasakan kasih sayangnya Tuhan? Semua orang mengalaminya, semua orang telah menerimanya. Tetapi bukti kasih kita kepada Tuhan itu yang menjadi bukti dalam realita kehidupan kita. Ya, karena ada 10 orang yang ditolong Tuhan, hanya 1 orang yang bersyukur dan berterima kasih kembali kepada Tuhan. Jadi nggak semua orang mengalami itu semua. Maka di akhir zaman ini mari sama-sama kita buktikan bahwa sesungguhnya kita orang yang sudah dipilih dan dibenarkan oleh kuasa kasih-Nya Tuhan, diberikan hukum yang pertama dan terutama di dalam kasih, ya. Lalu diberitahu semua apa yang harus kita lakukan, sebab kita anak-anaknya, dan Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak akan pernah memberikan anak-anaknya itu sebuah perumpamaan sehingga anak-anaknya menjadi bingung. Tetapi Dia akan menjelaskannya dengan sangat jelas sehingga kita mudah untuk mencernanya dan kita mudah untuk melaksanakannya. Itulah kita anak-anak Tuhan. Ya.
Sehingga tidak ada alasan bahwa aku tidak tahu. Sebab Tuhan berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita, berarti kalau kita tetap ada dalam koridornya Tuhan, pasti Tuhan memberitahu apapun yang harus kita lakukan, yang harus tidak kita lakukan, ya, apa yang harus kita laksanakan, semuanya Tuhan akan memberitahu. Dan akhirnya kalau kita memahami itu, maka kita akan saling menjadikan hidup satu dengan yang lain, bergandengan tangan, berjuang untuk ada tetap di dalam kebenaran. Coba kalau seandainya kita melihat banyak hamba Tuhan berargumentasi dengan pendapatnya masing-masing, sampai akhirnya karena asiknya bertukar pikiran, sampai akhirnya lama-lama intonasinya semakin tinggi. Ya. Kalau udah intonasinya semakin tinggi akan timbul apa? Jengkel. Satu dengan yang lain jengkel. Akhirnya timbul apa? Secara nggak langsung kita timbul satu dengan yang lain, hati saling. Kamu yang salah, aku yang benar. Kamu yang salah, aku yang benar. Kamu yang salah, aku yang benar. Kalau sudah demikian, berarti secara tidak langsung kita sudah apa? Menghakimi sesama kita, menghakimi orang lain, mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri haknya Tuhan. Ya, dan itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita juga ada di tengah-tengah STT yang setiap hari belajar firman, teologi, belajar firman, belajar untuk memahami setiap firman. Jangan sampai kita menjadi banyak mengerti firman hanya sebatas mengerti. Kalau hanya sebatas mengerti, maka kita kurang memahami. Itu. Tetapi kalau orang paham, pengertiannya akan semakin dalam dan kita bisa melaksanakannya di dalam realita kehidupan kita. Dengar firman Tuhan itu hebat, luar biasa, karena itu anugerah. Tetapi yang paling dan lebih paling hebat dan lebih paling indah adalah kalau kita bisa melakukan banyak firman. Bapak Ibu Saudara, saya berkata demikian bukan berarti kalau kita melihat kesalahan orang lain lalu kita tidak boleh menegur, lalu kita nggak boleh menasihatkan, lalu kita tidak boleh, oh boleh, dan itu kewajiban kita. Karena gini nih ya, menghakimi sama menegur itu jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Kalau yang namanya menghakimi itu langsung mengejek orang, kamu salah. Dan bahkan kadang-kalanya karena perkataan kita yang membuat penglihatan kita yang dilihat hanya kesalahannya, lalu kita mengklaim kamu salah. Kayak sepertinya nggak ada kesempatan lagi untuk dia bisa menjadi benar. Dan akhirnya secara tidak langsung saat kita mengatakan sesuatu itu, kita sudah membunuh orang itu. Ya, karena kalau kita sudah menghakimi dengan kata-kata yang keras, dan akhirnya orang itu pasti akan menjadi down. Bahkan bisa kita membunuhnya, membunuh karakternya. Karena kalau orang yang bersalah itu perlu kasih yang sempurna. Ya. Coba kalau kita memiliki anak bersalah, orang itu pasti ketakutan. Anak kita pasti ketakutan terlebih dahulu. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi seperti Adam dan Hawa saat dia jatuh ke dalam dosa, mendengar langkah Tuhan, dia sudah ketakutan. Tetapi Tuhan, hei manusia, di mana kamu? Ya, dia tetap mencarinya. Dia tetap bisa berkata-kata dengan kasih. Ya. Dan akhirnya, di mana kamu? Lalu manusia, aku telanjang. Kenapa kamu bisa mengerti bahwa kamu telanjang? Dan kita semua memahami itu dengan cerita selanjutnya. Ya. Dan kalau kita melihat kesalahan orang lain, jangan sepertinya kita ini lebih benar dari orang itu. Ya, kita harus sadar bahwa kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama harus ada di dalam kehendaknya Tuhan. Siapa kehebatannya yang melebihi Tuhan? Tidak ada. Siapa yang kepintarannya melebihi Tuhan? Tidak ada. Siapa yang memiliki otoritas yang lebih dari Tuhan? Tidak ada. Tetapi terkadang kita sepertinya lebih dari Tuhan, menghakimi, yang menghukum orang kita. Ya.
Sepertinya kita lebih rohani, sepertinya kita lebih benar, dan lain sebagainya. Bukankah kita tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa kalau tangan kiri kita ini kena kotoran, lalu tangan kanan lalu sorak-sorai, lu kena kotoran, lebih baik lu. Akhirnya kan nggak mungkin. Pasti tangan kanan ini akan berusaha untuk membersihkan tangan kirinya. Ya, karena tangan kanan ini juga pasti akan tahu dia akan lebih indah kalau ada tangan kirinya. Coba kalau tangan kanannya, berarti kan walaupun sehebat apapun tangan kanan, dia akan menjadi cacat karena tidak ada tangan kiri. Sama dengan kehidupan kita. Ya, jikalau kita melihat kesalahan keluarga kita, tubuh kita, saudara kita seiman, maka wajiblah kita saling membasuh, saling menegur, saling menasihati, saling mau ingin hidup tumbuh bersama di dalam kebenaran. Jikalau itu semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan melaksanakannya, maka tidak akan terjadi yang namanya pertengkaran, percideraan, ya, kekecewaan, saling akhirnya membuat satu dengan yang lain dinding, sehingga menyakiti hati Tuhan. Sebab kita saat kita bertobat, kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita telah dijadikan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Jadi perbedaan boleh, tapi tidak boleh sampai memisahkan satu dengan yang lain. Jadi sehebat apapun kita, atau pengajaran kita hebat apapun, tapi kalau sudah sampai terjadi percideraan, ya, sampai terjadi kebencian, pertengkaran, sungguh dua-duanya tidak ada yang benar. Yang diajar maupun yang mengajar. Ya, dan itu mari kita pahami. Sesungguhnya Tuhan rindu supaya setiap kehidupan anak-anak Tuhan hidup di dalam kemenangan itu sendiri. Sebab kemenangan itu Tuhan telah sediakan. Dan hanya orang yang tetap setia ada di dalam Tuhan. Mau setia di dalam arti setia itu apa sih? Terkadang kita tahu arti apa kata setia, tapi artinya apa? Orang yang setia, tersakiti sekalipun dia akan tetap setia. Akan tetap setia melakukan kasihnya, akan tetap setia menunggunya, akan tetap setia mencintainya, akan tetap setia mendampinginya, akan tetap setia. Itu yang terjadi. Tetapi kalau sudah ada percideraan, akhirnya memisahkan diri, akhirnya saling membenci, dan akhirnya saling ngerasain satu dengan yang lain kemana-mana, segala semuanya perbuatan salah saudara kita, sampai digembar-gemborkan ke sana kemari. Nah, itu akhirnya kita tidak menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak ada di dalam hukumnya Tuhan. Bahkan kita mencuri haknya Tuhan, menjadi hukum, yang menjadi pembuat hukum sendiri dan menghakimi saudara kita. Maka saat malam hari ini, yuk sama-sama kita cerna, sebab kita bisa melihat diri kita sendiri. Saya nggak melihat Bapak Ibu Saudara, tapi saya melihat diri saya. Ya. Saat kita melihat kesalahan orang lain, bukankah yang kita lihat adalah kesalahan? Ya. Kita lebih mudah, lebih condong untuk melihat kesalahannya daripada kebaikannya. Itu seketika tanpa diajarin orang lain. Itu otomatis. Ya. Tetapi sungguh Yosua 1 ayat 8, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, jikalau kita melihat kesalahan orang lain, maka kita akan menjadi bertindak hati-hati. Ya. Bahkan kehidupannya akan berhasil dan beruntung. Berhasil beruntung tidak hanya dalam materi, tetapi di dalam kemenangan Tuhan. Sebab otomatis kalau orang merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, yang kita pakai adalah firman Tuhan. Yang kita melihat, kalau kita melihat dengan firman Tuhan, akan timbul belas kasihan. Ya. Jadi malah bukan kita mengklaim, mengejat, lalu memberitakan kesalahannya, tapi justru ada belas kasihan. Turun jatuh belas kasihan Tuhan. Sehingga otomatis ada perjuangan tersendiri untuk membawa orang yang bersalah itu, yang kita lihat itu ada dalam kebenaran Tuhan dan kasihnya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan.
Bapak Ibu Saudara, coba saatnya kita menjadi terpuruk, bahkan kita udah bersalah, terpuruk, tidak ada yang doain, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membuat kita semakin menjadi lebih untuk mau berserah kepada Tuhan. Rasanya kayak apa? Bukankah sangat menyedihkan kita? Ya, bukankah sangat membuat kita semakin terpuruk? Kalau itu kita rasakan, ayo sama-sama kita juga memperlakukan orang lain seperti itu. Sehingga kita tidak menjadikan orang yang kita lihat itu semakin terpuruk dalam kesalahannya, tetapi mereka mau berjalan bersama, beriringan dengan kita untuk menuju kepada kebenaran Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Nggak mudah. Terkadang niat kita yang untuk membenarkan orang itu pun belum tentu diterima baik-baik dengan orang yang kita bawa untuk ada dalam kasih-Nya Tuhan. Tetapi kalau kita setia, ya secara intens setia mendampinginya, saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak terlambat datang membantu pelayanan kita. Ya, karena pasti kita akan diperhadapkan dengan orang yang demikian. Ya, apalagi kita adalah gembala-gembala sidang, ada kalanya kita mau membenarkan orang itu juga nggak semudah membalikkan tangan. Apalagi kalau kita hanya berjuang sendiri, tidak bersama dengan Tuhan, pasti gagal. Tetapi kalau kita berjuang bersama-sama dengan rekan pelayanan kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa keberhasilan, keberuntungan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini sebenarnya ini kalau Yakobus 4 ayat 12 tema bahwa Yesus satu-satunya pembuat hukum dan hakim, itu ada sudah menjadi dua tema, ya. Dia adalah hukum, pembuat hukum itu sendiri, dan dia adalah hakim itu sendiri. Jangan pernah kita menghukum saudara kita dengan hukum yang kita buat sendiri, dan jangan pernah kita menghakimi saudara kita menurut hukum yang kita buat itu sendiri, supaya kita tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan, tetapi semakin kita mau belajar untuk kita menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan, saya cuma dikasih 30 menit ya Pak Makmur ya. Ya. Ya, saya cuma dikasih 30 menit katanya, dan kalau Tuhan izinkan, mari sama-sama terus firman itu, sekalipun saya berhenti berbicara, tetaplah memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu sendiri membawa segenap kehidupan kita untuk menjadi menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya kita juga boleh semakin belajar. Saya sudah tua dan saya pelayanan sudah melalang buana, tetapi saya harus belajar sampai saya finish. Ya, jadi ayo sama-sama kita berjuang ya Pak Makmur ya. Jadi nanti melihat kesalahan saya, bisa Pak Makmur menasihati saya, menegur saya. Jangan dirasain di belakang atau dihakimi ya Pak ya. Jadi sama-sama kita mari berjuang di situ. Sebab mungkin saya bisa salah, Pak Makmur juga mungkin bisa salah. Tetapi kalau kita bersama-sama berjuang, maka sama-sama kita akan berkemenangan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu ajaib di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, firman yang singkat ini Tuhan membawa seluruh kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami satu dengan yang lain. Saat kami sungguh ada di dalam Tuhan, kami menjadi satu tubuh. Ajar kami untuk tidak membuat hukum tersendiri, tetapi bila kami hidup di dalam hukum-Nya Tuhan, jangan kami menghakimi saudara kami menurut logika kami atau hukum kami sendiri, tetapi bila belas kasihan Tuhan turun atas segenap kehidupan kami, oleh karena kami mau hidup di dalam hukum-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan syukur kami kepadamu pada saat malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan syukur kami kepada Tuhan atas firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin.